Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gaptek Service. Ya, ini kita kedatangan HP A15. Kendalanya adalah LCD. Jadi konsumen datang, LCD-nya ini mati, tapi kami cek di alat skematik itu angkanya normal ya, 1, sekian. Itu menandakan LCD-nya yang bermasalah, tapi mesinnya masih baik-baik saja. Jadi di sini kita mulai. Yang pertama adalah kita buka backdoornya ya, atau tutup belakang. Ini kebetulan tadi belum terekam ya untuk cara membuka backdoornya, tapi ini kalian bisa menggunakan semacam kaleng atau bekas anti gores tuh juga bisa itu, atau karter atau semacamnya yang tipis. Jika ada blower bisa gunakan blower untuk mempermudah pelepasan backdoor. Di sini backdoor sudah terlepas dan bezelnya juga sudah terlepas. Ini kita tinggal lepas baterainya ya. Oke, baterainya tinggal ditarik saja. Sudah. Ini adalah fleksibel dari LCD-nya. Untuk melepaskan LCD kita butuh alat semacam, kalau saya pakai kaleng. Kaleng ini saya blower dulu ya. Ya, ini setelah blower kita buka dengan kaleng ya, kaleng pembuka. Ya, ini kita cepat ya videonya. Ini memang agak sedikit susah cara pelan-pelan ya. Ini udah terbuka LCD-nya. Lalu setelah itu kita harus membersihkan sisa-sisa lem yang menempel di bezelnya. Kita butuh ya semacam pinset. Usahakan tidak ada sisa lem yang menempel ya, karena sisa lem ini jika masih tersisa itu nanti saat pemasangan LCD kita jadi LCD-nya tidak presisi gitu, jadi tidak rapi. Jadi usahakan lem-lem sisanya itu harus bersih. Kecuali dia LCD masih baru ya, maksudnya masih ori. Kalau yang tadi kan LCD-nya kelihatan nih udah pernah ganti, jadi dia ada lemnya tebel. Tapi kalau LCD ori itu biasanya lemnya bawaan itu tipis, bahkan kadang nggak tersisa lemnya karena dia nempel di LCD lamanya. Oke, kalau sudah kita coba dulu ya LCD-nya. Jika ada kendala kita bisa retur dulu LCD-nya. Jika normal kita bisa langsung pasang. Ya, ini kebetulan baterainya lowbat mungkin karena udah lama nggak hidup HP-nya, jadi jarang di cas. Nah, ini kita sambil cas, kita coba ya. Ini kita coba LCD-nya, kita coba dari berbagai sudut untuk disentuh apakah normal, dan ini sudah normal ya, sudah dipastikan normal. Lalu setelah itu kita akan bersiap-siap untuk memberikan lem pada bezelnya. Ini kita lem, tidak perlu tebal namun juga jangan terlalu tipis, yang penting rata. Lalu kita lepas dulu ya untuk segel-segelnya yang ada di LCD baru, termasuk yang plastik warna biru tadi harus dilepas dan kita tempelkan lemnya. Setelah itu baru kita rekatkan ke bezelnya.
LCD yang sudah kita siapkan tadi, kita rekatkan ke bezelnya dan kita colokkan soketnya. Oke, kita rapikan fleksibelnya, lalu kita pasang baterainya. Nah, ini biasanya ada beberapa teknisi yang langsung memberi karet ketika belum pasang tulangnya itu, tapi kalau saya biasanya saya pasang tulangnya dulu baru saya berikan karet ya. Supaya apa? Supaya nanti saat sudah diberi karet kita bisa sambil pasang bautnya. Tapi ada juga yang dibaut lalu dipasang backdoornya karena sekalian dilem kan. Nah, itu bisa juga baru dikaret di angka terakhirnya, tapi kalau saya lebih seperti ini karena takutnya lemnya kan masih basah, jadi kalau terlalu lama takutnya bergeser atau jadi tidak presisi ketika kita pasang baut dan backdoor itu kan membutuhkan waktu. Jadi biasanya saya hanya pasang tulangnya saja langsung saya karetin ya. Untuk karetnya saya biasanya 2 kali muter. Nah, kita cek lagi apakah sudah presisi. Jika dirasa sudah presisi, maka bisa kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini saya sambil menunggu, sambil saya pasang baut-bautnya ya, jadi supaya nanti ketika kering kita tinggal pasang backdoornya saja. Ini videonya kita percepat supaya tidak memakan waktu. Pastikan bautnya sudah terpasang semua. Dan yang paling penting itu di bagian speaker ya, bagian bawah itu. Kalau misal biasanya kalau bautnya ada 1 atau 2 yang tidak terpasang, itu speakernya mati biasanya karena dia tidak menempel. Oke, ini sudah 1 jam berlalu atau kurang lebih 1 jam. Ini kita lepaskan karetnya. Posisi lemnya sudah mulai kering ya, sudah kering ya. Oke, jika sudah tinggal pasang backdoornya. Ini kita pakai lem, atau mungkin ada juga beberapa teknisi yang memakai double tip ya. Nah, ini saya pakai lem, kadang-kadang saya pakai double tip juga, tergantung bezelnya sih. Jika bezelnya sudah rapat biasanya cukup pakai double tip sudah cukup. Ini karena bezelnya mungkin sedikit tidak presisi, tidak rapat, jadi saya butuh lem supaya dia lebih merekat lagi dan tidak mudah terkelupas. Ini saya pasang. Oke, jika sudah, saya kembali karet lagi untuk menunggu lem yang bagian belakang kering. Dan juga lem bagian depan LCD juga lebih kering lagi, bisa pasang karet lagi. Beberapa ada yang menyarankan sebenarnya pakai solasi bening gitu. Tapi kalau saya nggak tahu kenapa lebih puas pakai karet gitu ya, jadi biar lebih kuat. Kalau pakai solasi itu rawan terkelupas solasinya. Nah, ini sorry nih, out frame nih waktu karet ini kita nggak ngecek kamera ini. Oke, jika sudah, kita rapatkan lagi. Jika sudah, kita bisa diamkan dan selesai. Terima kasih.